Shalom, jemaat yang diberkati, selamat malam, salam sejahtera. Kembali hari ini kita bersama merenungkan akan firman Tuhan, edisi Jumat 27 Mei 2022. Firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama sesuai dengan amanat gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Keluaran pada pasal 33 ayat 12 sampai dengan 17. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa hidup kami jalani senantiasa Allah jaga dan pelihara dalam damai dan sejahtera. Dan saat ini ya Bapa, kami hendak merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau yang menopang kami dalam kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami renungkan dapat kami pahami, mengerti, dan tentunya berbuah dalam hidup kami untuk menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan. Berfirman ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Amin. Jemaat yang diberkati, dari Keluaran pada pasal 33 ayat 12 sampai dengan 17, saya memberikan tema dari perenungan ini, yaitu hidup dalam tuntunan Allah. Jemaat yang diberkati, kita meyakini ketika hidup yang kita jalani, kita serahkan di dalam tangan Allah, maka kita percaya bahwa masa depan kita ada dalam tuntunan Allah. Seperti yang diceritakan dalam firman Tuhan ini, di mana Musa yang meminta Allah untuk senantiasa menyertai umatnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Hal ini didasari karena bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, dan sering melawan Allah. Sehingga Allah berencana untuk tidak mendampingi bangsa itu dalam melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan dengan rendah hati, maka Musa memohon agar Allah menyertai perjalanan mereka. Karena Musa mengakui tanpa penyertaan Allah, maka perjalanan itu tidak akan berhasil. Dan kesadaran inilah yang dimiliki oleh Musa, sehingga ia memohon belas kasihan Allah. Terlebih karena hanya kasih karunia Allah saja bangsa Israel mendapatkan penyertaan Allah. Jemaat yang diberkati, seperti Musa yang saat mengharapkan tuntunan Allah dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan di masa kini. Kita tentu mengharapkan bahwa Allah senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana sikap yang harus kita miliki agar perjalanan hidup kita senantiasa disertai oleh Tuhan? Yang pertama, mari kita tidak memberontak kepada Allah. Bila kita ingin menikmati penyertaan Allah dalam hidup kita, maka jangan sekali-sekali kita berontak dan melawan Allah. Tetapi biarkanlah Allah yang menuntun langkah kita. Meskipun pergumulan mewarnai hidup kita, Allah tahu apa yang harus Ia perbuat, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, mari untuk kita senantiasa memohon anugerah Allah. Bila kita ingin mendapatkan penyertaan Allah, maka mintalah anugerah Allah untuk senantiasa menuntun hidup kita. Jangan pernah kita merasa bahwa kita pantas mendapatkannya, tetapi mari kita menyadari bahwa hanya kesediaan Allah yang mendampingi kita untuk kita dapat melangkah maju. Karena itu, jemaat yang diberkati, mari seperti halnya Musa, kita senantiasa hidup dalam kasih Allah, memohon tuntunan Allah dalam hidup kita, sembari kita tetap mengandalkan Dia, karena kita tahu Dialah sumber kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Allah, karena kami boleh mendengarkan akan suara firman, sabda yang Engkau suarakan bagi kami. Mengingatkan kami Tuhan akan keterbatasan kami. Sebagaimana Musa yang senantiasa memohon belas kasihan Allah untuk menuntun perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Begitu juga dengan kami sebagai umat Tuhan, melatih hidup yang penuh dengan onak duri, gumul dan masalah. Ajar kami untuk tidak bermegah dalam kemampuan kami sebagai manusia, tapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang akan mampu menopang menolong kami, sehingga kami boleh berjalan dalam iringan kasih Tuhan dan mendapatkan perlindungan, sukacita, dan pertolongan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin.